Halo, hari ini aku mau bikin quote. Nah, ini bahan-bahan yang aku pakai ini adalah daging ayam. Daging ayamnya ini aku pakai daging paha ayam ya, sekitar 250 sampai 300 gram. Kulitnya aku buang karena ini aku pakai food processor yang ngalusinnya. Jadi kalau ada kulitnya ini nanti dia suka nyangkut-nyangkut di pisaunya. Resek. Nah, sayurannya aku pakai kucai. Kalau kalian nggak suka kucai, kalian bisa ganti ke sawi putih. Tapi sawi putih pastikan kalian buang airnya dulu ya, dikasih garam yang banyak itu. Tapi nggak pakai sayur juga nggak apa-apa sih kalau kalian nggak suka ya. Nah, ini kucainya aku potong kecil-kecil. Setelah kucainya dipotong kecil-kecil, ini aku kupas jahe dan bawang putihnya. Setelah aku kupas, aku parut sebelum aku haluskan dia bersama dengan daging ayam. Kenapa aku parut? Karena kadang-kadang kalau misalnya aku gabungin bulat-bulat ke food processor barengan sama daging, dia masih suka ada potongan-potongan besarnya gitu loh. Jadi pada saat kamu makan gyozanya kadang-kadang masih suka ada potongan bawang putih atau jahe yang besar, itu nggak enak. Dagingnya udah aku haluskan, ini aku kasih 1 butir putih telur dan aku masukin kucai yang tadi udah aku potong-potong kecil. Setelah itu aku kasih bumbunya nggak ada yang spesial sih, cuma kasih saus tiram, minyak wijen sama kaldu bubuk, nggak ada yang spesial. Cuma kalau misalnya kalian mau tambahin yang lain juga nggak apa-apa. Ini sih sebenarnya lebih mengarah ke selera ya, cuma ini udah gurih banget. Udah selesai, ini kita aduk-aduk sampai semua campur ya. Kalian ngaduknya ini pastikan kalau bumbunya sudah merata ya, jadi ngaduknya tuh agak lamaan juga nggak apa-apa sih. Nah, adonan daging aku udah selesai. Sekarang aku mau bentuk kuotinya. Nah, ini aku pakai kulit pangsit yang bulat. Kalau kalian punyanya yang kotak di rumah juga nggak apa-apa, not a big problem ya. Nah, ini aku mau kasih lihat cara kalian bikin kuotie, ngelipetnya kayak yang dijualan di luar-luar itu. Kasih air di atasnya, ini berfungsi sebagai lem ya, supaya dia nggak kebuka waktu dimasak. Lipat ke atas, kalian lihat jempol aku yang bagian kiri itu nahan kulit pangsit yang atas ya, dan tangan kanan aku itu yang ngelipet jempol dan ini aja, apa sih, jempol dan telunjuk aja yang ngelipet, sisanya untuk megang kuotinya. Nah, ini udah jadi, aku kasih lihat kalian sekali lagi ya cara bikinnya. Terus dilipat ke atas begini, dan kamu lihat jempol bagian kiri aku nahan kulit pangsit, jempol dan telunjuk aku ngelipet kulit pangsit bagian atas. Jadi dia kayak ngebentuk kipas gitu loh. Sebenarnya sih ini cukup gampang ya. Kalian juga kalau nggak bisa juga nih, kalau kalian nggak bisa bentuk yang ini, aku kasih tahu bentuk yang lainnya lagi. Ini lebih gampang. Jadi seperti biasa, dilem bagian atasnya, dilipat ya, dan pas dilipat kalian tekan pelan-pelan, pastikan nggak ada udara di dalam kuotinya ini ya. Nah, terus kalian balik kayak gini, kalian lipat jadi kayak perahu gitu loh, dilipat. Nah, tapi sebelum kalian lipat begini, pastikan dikasih air dulu. Nah, sekali lagi nih, kasih adonan dagingnya dulu. Terus bagian atasnya dilem pakai air, dilipat ke atas. Pastikan tidak ada udara di dalamnya. Balik gyozanya, kasih air di ujungnya, terus dilipat deh. Nah, kalau yang kayak gini biasanya ini jadinya wonton ya. Nah, sekarang kita mau masak kuotinya, pakai minyak sedikit. Nah, ini cara naruhnya kayak gini ya. Jadi kuotinya tuh berdiri di atas pannya. Kalian pastikan jangan ada kuotie yang nempel. Ini aku terlalu overcrowded ya. Kalau bisa 2 batch. Jadi 2 kali masak. Nah, ini kalian lihat di bawahnya udah mulai kecoklatan seperti ini. Itu siram pakai air.
karena kita nggak frozen, jadi airnya sedikit juga cukup. Kalian tutup teflonnya, habis itu ditunggu sekitar 5-10 menit sampai dalamnya tuh matang. Nah ini udah setengah matang nih, kan kalian udah lihat ya warnanya udah berubah. Nah mohon maaf sekali nggak ke-record waktu deket-deket pas udah matang tuh, aku lupa pencet record. Nah seharusnya nih seperti ini ya. Jadi pada saat dia udah matang, bawah kuotinya itu garing. Nih aku kasih lihat lagi, ini nonstick pan aku udah mulai agak rusak, jadi aku mau ganti ya, tapi aku mau ganti nanti pakai carbon steel aja. Nah tuh garing banget bawahnya, dan ini udah mateng.